Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang teori pembentukan tata surya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjelaskan teori pembentukan tata surya. Yang ketiga, berpikir kritis dan logis. Yang keempat, bekerja sama dalam kelompok. Dan yang kelima, dapat menghargai orang lain. Ada beberapa teori tentang pembentukan tata surya. Yang pertama adalah teori kabut atau disebut juga teori nebula. Teori nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Laplace. Menurut Immanuel Kant, tata surya terbentuk dari kabut gas yang bersuhu panas yang berotasi lambat. Saat berotasi lambat, massa jenis kabut semakin tinggi dan membentuk inti di berbagai tempat. Inti panas yang berada di tengah bersuhu paling panas dan berpijar menjadi matahari, sementara inti di tepinya mendingin lalu menjadi planet. Ini ilustrasinya. Adanya kabut panas, adanya kabut nebula maksud saya, kemudian kabut berputar, bagian tengahnya membentuk matahari dan inti yang di pinggirnya akan membentuk planet-planet. Teori ini didukung pula oleh Simon Laplace yang mengatakan bahwa tata surya berasal dari kabut gas bersuhu panas yang berotasi cepat. Terus, sebagian materi bola gas terlempar. Gas yang terlempar mendingin menjadi planet, sedangkan bola gas di awal berpijar dan menjadi matahari. Teori pembentukan tata surya menurut Laplace dianalogikan seperti saat seorang ice skater menarik tangannya sambil berputar dengan kecepatan terus meningkat. Bisa dibayangkan? Teori yang kedua yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Thomas Chamberlain dan Forrest E. Moulton. Menurut keduanya, planet yang ada sekarang berasal dari matahari. Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa sebuah bintang melintas cukup dekat dengan matahari dan terjadi gaya tarik-menarik. Gas di tepi matahari tertarik kemudian mendingin, sementara gas matahari yang berhamburan akan tertarik dan menggumpal kemudian membentuk planet. Nah, ini ilustrasinya. Suatu saat ada bintang yang melintas dekat matahari, kemudian sebagian massa mataharinya tertarik berhamburan. Nih, matahari ini akan menjadi pusat tata surya dan partikel yang berhamburan keluar menjadi planet-planet. Untuk selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori pasang surut. Dikemukakan oleh James Janes and Howard Jeffrey, berpendapat kalau tata surya terbentuk akibat bintang lain yang lewat dekat dengan matahari, hampir serupa dengan teori yang tadi. Namun pada teori pasang surut ini dikatakan ketika melintas terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan massa matahari tertarik bintang lain kemudian menjauh, sementara massa matahari yang tertarik berputar dan mendingin kemudian membentuk planet. Teori ini menyatakan bahwa ketika sebuah bintang sangat dekat dengan matahari, ada gaya tarikan gravitasi yang menyedot filamen gas membentuk seperti cerutu panjang. Filamen ini membesar di tengah dan menyusut di kedua ujungnya. Dari filamen inilah yang kemudian akan membentuk planet-planet. Kita lihat. Kalau yang tadi planetesimal itu massa mataharinya tertarik kemudian berhamburan menjadi partikel yang kecil. Kalau teori pasang surut
itu filamen yang tertariknya membentuk seperti cerutu. Ini matahari diibaratkan, kemudian bintang lain yang melintas karena adanya gaya gravitasi, maka sebagian massa matahari tertarik membentuk seperti cerutu, kemudian terus berputar, dan ini akhirnya nanti akan menjadi planet dengan bagian yang ujung-ujungnya itu menyempit, bagian yang tengahnya besar. Teori yang keempat adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini disampaikan oleh Littleton. Dia berpendapat kalau tata surya berasal dari suatu bintang yang meledak. Awalnya terdapat dua bintang kembar yang saling mengelilingi, kemudian mendekat salah satu bintang lain, terjadi tabrakan. Material bintang berhamburan dan menjadi planet setelah pendinginan, sementara bintang lainnya menjadi matahari. Oke, ini ilustrasinya. Ada dua buah bintang yang bergerak saling mengelilingi, kemudian suatu saat melintas bintang lain yang menabrak salah satunya, dan salah satu bintang itu hancur. Yang hancur akan menjadi planet dan benda langit lain yang utuh yang akan menjadi matahari. Yang terakhir, teori awan debu atau protoplanet. Teori protoplanet hampir sama dengan teori nebula. Teori protoplanet menyatakan bahwa pembentukan tata surya berawal dari gumpalan awan gas dan debu atau hidrogen dan helium. Penemu teori ini adalah Carl von Weizsäcker dan Kuiper, yang juga menyatakan bahwa tata surya terbentuk bersamaan dengan adanya gumpalan awan dan debu yang berputar dan terjadi pemadatan. Akibatnya terbentuk piringan cakram yang tebal di pusat dan tipis di bagian pinggir. Bagian pusat kemudian membentuk matahari dan pinggirnya membentuk protoplanet. Ini ilustrasinya. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.